Untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian di tanah air, pemerintah melalui Dana APBN, Kantor Kementerian Pertanian dan Peternakan telah meluncurkan program pengembangan mekanisasi pertanian dengan memberikan sejumlah stimulan bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan kepada petani. Salah satunya melalui pencanangan penerapan mekanisasi mesin tanam padi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Al-Sintan pada usaha tani padi. Pengembangan mekanisasi pertanian melalui pengadaan mesin tanam padi ini dapat diimplementasikan sepanjang telah memenuhi 3 syarat, meliputi secara teknis memang dapat diaplikasikan oleh petani, secara ekonomis menguntungkan, dan secara sosial dapat diterima oleh petani. Direktur Alat Mesin Pertanian pada Kantor Kementerian Pertanian dan Peternakan, Insinyur Bambang Santosa MSc, pada acara pencanangan penerapan mekanisasi mesin tanam padi di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap mengakui, dari hasil uji coba dan evaluasi pada 8 provinsi di Indonesia, dengan penggunaan mesin tanam padi ini dapat dihemat sekitar 600.000 sampai dengan 700.000 setiap hektarnya, sekaligus sebagai jawaban atas kelangkaan tenaga kerja di bidang pertanian. Dari pengalaman yang kita sudah mengadakan evaluasi ke 8 provinsi di Indonesia ini, dari segi biayanya itu kan lebih efisien dibandingkan dengan cara manual dengan orang per orang gitu ya. Jadi bisa menghemat 600 sampai 700 ribu per hektar. Dan dari segi tenaga kerja bagi daerah-daerah yang sudah mengalami kelangkaan tenaga kerja alat ini, saya kira menjadi way out, jalan keluar untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja yang ada. Namun menurut Insinyur Bambang Santosa MSc, pemanfaatan mesin tanam padi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan secara terpadu dengan penggunaan alat mesin pertanian lainnya, seperti traktor, mesin pengolah lahan, mesin rumput atau gulma, mesin panen, mesin pengering maupun mesin pengolah padi, agar hasil panen dapat lebih ditingkatkan, baik dalam jumlah maupun mutu, dengan harga jual di pasaran yang lebih baik. Direktur Alat Mesin Pertanian pada Kantor Kementerian Pertanian dan Peternakan, Insinyur Bambang Santosa MSc menjelaskan, Kabupaten Cilacap terpilih sebagai lokasi proyek penerapan mekanisasi mesin tanam padi di Jawa Tengah, di samping Kabupaten Ciamis untuk wilayah Jawa Barat, Kabupaten Tuban untuk wilayah Jawa Timur, di samping Provinsi Lampung. Terpilihnya Kabupaten Cilacap sebagai lokasi proyek penerapan mekanisasi mesin tanam padi di Provinsi Jawa Tengah, selain mengingat wilayah Kabupaten Cilacap merupakan wilayah terluas di Jawa Tengah, juga dinilai berhasil dalam memberikan sumbangsih terhadap penyediaan pangan, khususnya beras di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai gambaran, pada tahun 2008, produksi padi di Kabupaten Cilacap mencapai 754.990.000 ton. Sedangkan tingkat kebutuhan sekitar 172.760,489 ton per kapita per tahun, maka mengalami surplus sebanyak 304.393,191 ton atau mampu memberikan kontribusi terwujudnya ketahanan pangan di Jawa Tengah sebesar 7,26%. Sedangkan pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan surplus beras 2,272% atau sekitar 69.169,13 ton. Pada tahun 2010, produksi padi mencapai 750.000 ton dan berhasil surplus 349.134 ton setelah dikurangi konsumsi masyarakat. Sedangkan pada tahun 2011, produksi padi di Kabupaten Cilacap ditargetkan sebesar 792.344 ton dari luas panen 127.141 hektar. Sementara itu, pencanangan penerapan mekanisasi mesin tanam padi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Al-Sintan pada usaha tani padi di Kabupaten Cilacap yang dipusatkan di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten tersebut ditandai dengan penanaman perdana
oleh Bupati Cilacap Tato Suharto Pamuji. Secara sebagian ataupun yang sedang melaksanakan tanam setelah beliau Bapak Wakil Bupati, ini dilanjutkan dengan Direktur Al-Sintan Pusat. Penanaman padi dengan menggunakan mesin tanam ini juga dilakukan oleh Direktur Alat Mesin Pertanian pada kantor Kementerian Pertanian dan Peternakan Insinyur Bambang Santosa MSc dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan, para pejabat terkait dari 5 provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung. Setelah prosesi penanaman padi selesai, dilanjutkan dengan peninjauan pameran Al-Sintan untuk melihat lebih dekat berbagai produk alat mesin pertanian yang dapat digunakan oleh petani dalam mengembangkan usaha taninya. Selain berbagai jenis traktor, mesin rumput, dan mesin panen, pada pameran ini juga memamerkan mesin pengering dan mesin perontok padi maupun alat mesin pertanian lainnya. Sedangkan serangkaian acara lainnya dilaksanakan temu bicara atau dialog bersama petani. Pada kegiatan tersebut, Camat Kawunganten Insinyur Suranto menyatakan dari 81.352 jiwa penduduk Kawunganten, sebagian besar sebagai petani, yaitu sebanyak 31.931 jiwa yang tergabung dalam 82 kelompok tani. Dengan pencanangan penerapan mekanisasi mesin tanam padi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam menggunakan alat mesin pertanian. Dengan dilaksanakannya kegiatan pada hari ini diharapkan para petani akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam hal pemanfaatan Al-Sintan sehingga dapat mampu menekan pengeluaran biaya operasional dari tanam sampai panennya nanti, yang pada gilirannya tentunya akan dapat meningkatkan penghasilan bagi kelompok tani yang ada. Selaras dengan hal tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengeluarkan kebijakan Bangga Bangun Desa. Dengan gerakan Bangga Bangun Desa, pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di daerah pedesaan dengan menekankan 4 pilar pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Melalui 4 pilar ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat di daerah perdesaan, serta memiliki kemandirian secara ekonomi dalam mengembangkan potensi lingkungan sosial dan budaya setempat. Hal serupa juga diakui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Aris Budiono, yang menyatakan kemandirian petani terutama dalam pengelolaan usaha pelayanan jasa Al-Sintan Ubja memerlukan upaya penguatan kelembagaan dan manajemen. Tapi harapan kami juga dari provinsi, penguatan kelembagaan di Ubja ini sangat penting dan lebih penting karena itu merupakan hal yang sangat mendasar. Pengembangan Ubja tidak dapat semata mengandalkan dana dari APBN maupun APBD, melainkan dari sumber pendanaan lain seperti perbankan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Alat Mesin Pertanian pada Kantor Kementerian Pertanian dan Peternakan, Insinyur Bambang Santosa, MSc. Ini ke depan, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya mengandalkan pada APBN, APBD. Kami inginkan
pengembangan pengadaan alsin ini melalui sumber-sumber pembiayaan, baik itu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Bambang Santosa mengakui penggunaan alsintan di Indonesia relatif masih rendah, sehingga pemerintah mengembangkan kebijakan fasilitasi penerapan alat mesin pertanian meskipun dalam jumlah yang terbatas. Namun pemerintah optimis sasaran peningkatan produksi padi sebesar 7% atau sebanyak 10 juta ton akan mampu tercapai pada tahun 2014. Sedangkan Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji mengharapkan melalui pencanangan ini, petani sasaran program di Kabupaten Cilacap dapat diberikan pelatihan teknis dan pengelolaan alat mesin pertanian melalui proses pembelajaran dan pendampingan. Akan mendapat bantuan atau ingin membeli ini harus didampingi atau dikasih kursus dulu, dikasih satu pembelajaran untuk bisa menggunakan alat itu tidak cepat rusak, digunakan secara profesional dengan ahlinya dan diberi satu sertifikat sebagai kebanggaan bahwa saya sudah lulus dalam hal alat ini, dalam hal pertanian. Tadi juga ini kelompok tani Setia Bugadi ini sudah berjalan. Saya ucapkan terima kasih kepada Direktur bahwa inilah satu kemajuan untuk bisa petani itu maju. Rangkaian akhir pencanangan penerapan mekanisasi mesin tanam padi ditutup dengan temu bicara atau dialog bersama petani. Forum dialog bersama Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji dan sejumlah pejabat lingkup pertanian, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Cilacap ini disambut antusias masyarakat petani. Dalam forum dialog tersebut, Suwarto, petani dari kelompok Uja, Mukti Rezeki Karangpucung mengharapkan adanya bantuan mesin pencacah untuk membuat pupuk organik. Parta Mirja dari Gapoktan Harapan Jaya, Desa Panikel, Kampung Laut mengharapkan agar lahan pertanian di wilayah Kampung Laut dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya dengan dukungan fasilitasi pemerintah. Sedangkan Suparno, petani dari Desa Gandrung Manis, Kecamatan Gandrung Mangu menyatakan pentingnya perbaikan selokan dan jaringan irigasi di wilayah Desa Gandrung Manis di samping dropping benih dan pupuk yang tepat pada kegiatan SLPTT. Menanggapi berbagai harapan dan aspirasi para petani dalam dialog tersebut, pemerintah berjanji akan dijadikan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian, khususnya di Kabupaten Cilacap.